Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul dari suku Kajang Amatoa. Dari manakah suku ini berasal? Apakah sejak awal mereka memang telah menetap di tengah hutan dengan pakaian yang serba hitam, atau mereka dulunya berasal dari suatu daerah? Lantas, daerah manakah itu? Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia misteri asal-usul suku Kajang. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Bulukumba. Suku ini terkenal dengan pakaian serba hitam yang mereka gunakan setiap harinya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai suku yang tinggal di pedalaman hutan. Mereka tidak terpengaruh teknologi modern. Kehidupan mereka cenderung lebih primitif dan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Suku Kajang Amatoa memang dikenal sebagai suku yang memiliki gaya hidup sederhana dan taat dalam beragama. Adapun agama yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam. Di sisi lain, suku Kajang juga dikenal dengan ilmu doti alias ilmu gaib yang lumayan sakti. Saya tidak mengetahui kebenarannya, tapi dari artikel-artikel di internet banyak yang mengatakan demikian. Oke, mari kita ke pertanyaan utamanya. Dari mana suku Kajang ini berasal? Apakah sejak awal mereka memang telah menetap di situ, atau berasal dari daerah lain? Kalau iya, lantas bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah Bulukumba? Ada banyak teori yang mengatakan tentang asal-usul suku Kajang ini. Di sini, saya akan coba membahas satu persatu teori tersebut. Teori pertama, suku Kajang berasal dari keturunan Raja Goa. Ini adalah teori yang paling banyak dibicarakan, dan juga menjadi yang paling kuat di antara semua teori yang ada. Suku Kajang disinyalir berasal dari keturunan Raja Goa yang ke-14, yaitu Sultan Alauddin II. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Sultan Alauddin kala itu sedang berburu di tengah hutan. Di tengah kegiatannya itu, beliau bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mandi di sebuah sungai. Sultan Alauddin ini langsung jatuh cinta kepada gadis tersebut dan menikahinya. Dalam cerita rakyat sendiri disebutkan bahwa sosok gadis yang ditemui oleh Sultan Alauddin II itu adalah seorang bidadari yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pasangan Sultan Alauddin ini. Singkat kisah, keduanya menikah dan lahirlah seorang anak yang bernama Lamuru. Lamuru akan menjadi Raja Goa selanjutnya, menggantikan ayahnya. Lamuru atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Malikus Said ini kemudian mempunyai seorang anak lagi yang seharusnya menjadi Raja Goa berikutnya. Namun sang anak ini nampak tidak tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Si anak ini memang dikenal sebagai anak yang taat beribadah, pandai dalam urusan agama, dan punya perangai yang baik. Suatu ketika, si anak ini memutuskan untuk tidak menerima tahta sebagai Raja Goa berikutnya. Dia kemudian menyerahkan tahta tersebut kepada sepupunya yang bernama Muhammad Bakir I Malombasi, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Setelah tahta itu diberikan kepada Sultan Hasanuddin, anak dari Lamuru ini kemudian memutuskan untuk pergi menjauh ke tengah-tengah hutan. Bersamanya ikut pula beberapa orang pengikut setianya. Pada akhirnya, mereka semua menetap di sebuah hutan yang kemudian mereka beri nama Kajang. Mereka semua sepakat untuk hidup sederhana dalam hutan tersebut. Mereka menjauhi keduniawian. Mereka hanya berfokus pada ibadah dan juga kelompoknya sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman, kelompok ini kemudian menjelma menjadi komunitas suku Kajang Amatoa, sebuah suku yang dikenal unik dengan segala tradisi dan budayanya. Teori kedua,
berasal dari Luwu. Teori kedua ini lumayan menarik juga, meskipun tidak begitu banyak orang yang yakin soal teori yang satu ini. Teori ini beranggapan bahwa suku Kajang adalah keturunan dari seorang Datuk Luwu yang bernama Datuk Manila. Datuk Manila ini kabarnya berlayar dari wilayah Luwu ke wilayah ujung selatan Sulawesi. Kapal yang digunakan oleh Datuk Manila ini memiliki sebuah ciri khas, yaitu layarnya yang berwarna emas. Layar emas tersebut disebut juga dengan nama Kajang. Dan singkat kisah, Datuk Manila dan para pengikutnya tiba di wilayah Bulukumba dan menetap di pedalaman hutan, sehingga lahirlah peradaban baru yang kemudian dikenal dengan nama suku Kajang itu sendiri. Kita melangkah ke teori yang ketiga. Teori ini menurut saya hampir sama dengan teori-teori yang ada di kerajaan lain di Sulawesi Selatan, yang mana dikatakan bahwa pemimpin pertama suku Kajang adalah seorang Tomanurung yang diturunkan dari langit. Ketika turun dari langit, Tomanurung ini mengendarai seekor burung yang bernama Ko Ajang. Singkat kisah, Tomanurung ini tinggal di pedalaman hutan bersama dengan pasangannya, lalu kemudian beranak pinak hingga membentuk sebuah peradaban suku Kajang itu sendiri. Dan teori keempat, sebuah teori yang simpel, padat, dan sebenarnya masih butuh penjelasan lebih lanjut. Teori ini mengatakan bahwa memang sejak awal suku Kajang sudah ada di situ dan tidak berasal dari daerah lain. Mereka sejak awal memang menetap, dan layaknya suku-suku pedalaman lainnya, mereka membentuk komunitas dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kalau menurut saya sendiri, teori pertama tadilah yang paling masuk akal. Meskipun ada unsur mitologinya, namun nyatanya hal tersebut tak mempengaruhi esensi dari teori pertama tadi. Bagaimana menurut kalian? Di masa sekarang ini, suku Kajang telah menjadi salah satu ikon dari Bulukumba. Suku ini memang mengisolasi diri dari peradaban luar, namun bukan berarti mereka anti dengan orang asing, karena nyatanya kita bisa berkunjung ke wilayah mereka. Selain itu, beberapa orang atau kelompok dari suku Kajang itu sendiri juga telah banyak yang pergi ke daerah lain dan meninggalkan budaya lamanya. Tak dapat dipungkiri, banyak hal yang memaksa kita untuk beradaptasi dengan kondisi zaman saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya teori lain, bisa diceritakan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.